Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang terhormat kepada Bapak Widodo Haryono dan teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dian Kurniawan selaku MC yang bertugas. Izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Widodo Haryono. Nama lengkap Dr. Widodo Haryono, AMD, ST, MKes. Tempat tanggal lahir Magelang 15 Januari 1971. Alamat rumah Perumahan Citra Alam Sejahtera nomor 5G RT 7 RW 1 2 Minomartani Ngaglik Sleman Yogyakarta. Alamat kantor FKM UAD Kampus 3 Jalan Profesor Dr. Supomo Janturan Umbul Warung Boto Yogyakarta. Riwayat pendidikan D3 Universitas Gajah Mada, S1 Universitas Muhammadiyah Magelang, S2 Universitas Gajah Mada, dan S3 Universitas Gajah Mada. Beliau juga sebagai pembimbing tim program kreativitas mahasiswa yang lolos ke PIMNAS. Yang pertama, PIMNAS ke-20 dan ke-21 memperoleh hasil finalis. PIMNAS ke-23 memperoleh hasil terfavorit, dan PIMNAS ke-24 dan 28 menghasilkan finalis, dan PIMNAS 32 mendapatkan juara 1 atau medali emas. Itulah CV dari Bapak Widodo Haryono. Selanjutnya kita mendengarkan sesi pengenalan keilmuan pada kali ini, yaitu sesi keilmuan yang ada di program studi ilmu kesehatan masyarakat. Di Kesmas sendiri, Pak, apa saja kira-kira yang harus dikenalkan kepada para mahasiswa tentang yang ada di FKM ini? Keilmuannya panjang gitu, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi saudara-saudari sekalian, ya, mahasiswa baru, kalau saya sebut ya lebih akrab kalau menyebut Anda semua rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, Anda sudah masuk menjadi keluarga kita, ya. Kami ya, mari kita syukuri bahwa sesungguhnya kita akan mendapatkan suasana baru di FKM. Jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat, prodinya ada S1-nya ada 2 ya, prodi Kesehatan Masyarakat dan prodi Ilmu Gizi. Nah, konteks Kesmas Kesehatan Masyarakat itu perbedaannya dengan kedokteran, saya kira Anda mungkin di antara sudah tahu ya. Yang pertama, kalau Kesmas itu titik tekannya adalah promotif preventif, ya. Promotion and prevention. Jadi promotif, mengenalkan kesehatan itu dikenalkan, dipromosikan, ya, disebarluaskan, ya, bagaimana aspek kesehatan dan sebagainya. Lalu prevention, preventif, sifatnya mencegah, jadi supaya orang itu tidak sakit. Ya. Jadi itu adalah titik tekan Kesmas. Ya, entah prodinya apa atau peminatannya apa, tapi Kesmas adalah promosi, ya, prevensi, ya, preventif. Nah, kalau kedokteran itu 2 yang lain, yaitu kuratif dan rehabilitatif, ya.
Jadi corrective and rehabilitation ya, itu dua-duanya. Jadi kalau sudah sakit baru diobati, kalau sudah diobati mungkin dipulihkan, kalau ada kecacatan mungkin bagaimana diatasi pemulihannya ya, seperti itu kedokteran. Tapi kita di Kesmas intinya adalah bagaimana orang itu tahu tentang kesehatan dan tahu bagaimana cara mencegah penyakit. Nah, ini sesungguhnya mulia sekali ya, toh. Jadi bukan hanya untuk orang lain, tapi sebenarnya diri Anda, kita masing-masing, satu keluarga kita, bahkan mungkin kerabat-kerabat adalah bagian yang harus menjadi ya titik tolak pemikiran dan praktik Kesmas. Ya, jadi kalau di situ dikatakan ada banyak keilmuan di Kesmas, banyak sekali ya. Tapi diantaranya kalau yang di tempat kita misalnya adalah peminatan keselamatan dan kesehatan kerja, peminatan kesehatan lingkungan, peminatan epidemiologi, peminatan promosi kesehatan, peminatan manajemen rumah sakit dan seterusnya lah ya, tidak saya sebut satu persatu, maaf ya. Tapi intinya adalah dari aspek-aspek dalam rumpun peminatan itu dipelajari bagaimana promotif dan preventifnya kesehatan itu dibangun. Kalau bicara soal COVID-19 sekarang, jelas Kesmas adalah bagian yang sangat penting bagaimana mencegah supaya orang tidak tertular. Bagaimana kita itu punya ilmu ya, bagaimana membawa diri sendiri, keluarga, bahkan orang lain itu supaya tidak menjadi ya agen penyebar penyakit. Ya, kalau sudah terkena, pendekatannya macam-macam ya. Pendekatan Kesmasnya, bisa promosi kesehatannya, bisa imunitas, gizinya yang diasuh, bisa misalnya cara bekerja, keselamatan dan kesehatan kerjanya ya, di lingkungan yang berbagai macam tempat yang mungkin variatif. Mungkin keseling adalah bagian dari lingkungannya, lebih ke arah bagaimana habitat ya, tempat manusia itu hidup dan seterusnya ya. Ini kira-kira yang menjadi ruang lingkup Kesmas. Di antara peminatan yang sudah disebutkan di masa pandemi ini yang paling terpakai itu peminatan apa, Pak? Wah, kalau di masa pandemi sekarang semua terpakai ya, semua terpakai. Ya, tapi mungkin ada hal yang mungkin lebih besar efeknya adalah promosi kesehatan. Karena sekarang kan yang disadarkan adalah setiap orang, dan promosi itu tidak bisa temporer, tapi kontinu. Yang mungkin kita sehari ini sangat patuh protokol ya, tapi besok mungkin kita lupa, kita terburu-buru, ada yang tertinggal, ada yang mungkin SOP-nya dilewati satu, bisa jadi seperti itu. Jadi promosi kesehatan sekarang menjadi penting sekali ya, dengan media ABC ya, silakanlah mau media apapun, tapi promkes itu sekarang menjadi hal yang paling penting ya, paling penting, tapi semua penting ya. Jadi daya tahan tubuh juga bagus kan, olahraga, dan misalnya juga kaitannya dengan orang yang diberi sesi bekerja kan dia harus pakai K3 ya di tempat kerjanya, dalam perjalanannya sampai di rumah kembali dan seterusnya. Nah, gitu Mas, teman-teman mahasiswa baru, kalian masuk prodi ilmu kesehatan itu tidak salah. Jadi banyak sekali prospek kedepannya bisa terpakai di dunia kerja. Lalu kemudian di antara peminatan yang tadi, Pak, yang sudah disebutkan, kira-kira yang peluangnya banyak sekali dilombakan itu seperti lomba debat atau lomba esai itu yang sekarang lomba ya, jadi berbagai macam kompetisi ya, lomba. Jadi kalau Anda sudah menjadi mahasiswa sebenarnya diharapkan tidak pasif ya, tidak pasif artinya hanya menjalani kuliah ya di kelas, terus praktikum di lab, ya, kemudian pulang di kos ya, tidur, nanti keluar makan gitu, laundry ya, bukan seperti itu saja ya, tapi diharapkan berorganisasi ya. Nah, selain berorganisasi juga ada namanya kompetisi. Jadi kompetisi juga bisa di dalam organisasi, tapi bisa juga organisasi itu berdiri sendiri ya, kompetisi berdiri sendiri. Ya, kalau di bidang kemahasiswaan kompetisi itu banyak sekali. Jadi nanti
diharapkan mulai semester 1 ya, kami harapkan karena bagaimanapun nama baik, nama besar sebuah institusi perguruan tinggi adalah prestasi mahasiswanya. Ya. Jadi misalnya kalau Anda mau masuk sebuah perguruan tinggi kan dilihat mungkin apa entah itu yang menjadi keunggulan kan tidak dilihat berapa sih profesornya yang dia punyai ya, perguruan tinggi itu ya, berapa misalnya ahli tertentu yang yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu enggak, tapi sebenarnya apa sih prestasi mahasiswanya yang di situ yang betul-betul menjadi kebanggaan. Nah, diharapkan mulai semester 1 Anda itu aktif untuk membuka berbagai informasi ya melalui internet ya terutama, dan baik itu dari laman atau websitenya Kemdikbud ya yang Ditjen Bilmawa ya, nanti ada Ditjen Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, atau mungkin di luar yang itu ya. Jadi lomba itu banyak sekali ya. Nah, kebetulan saja di masa pandemi ini memang lombanya semua daring ya. Tapi nanti suatu saat insya Allah setelah pandemi berakhir ya, lomba itu betul-betul sangat menarik ya, karena kita bisa pergi ke satu tempat, bertemu dengan orang lain, berkompetisi ya, dan menjadi suasana baru gitu, sebuah pengalaman di berbagai kompetisi ya. Jadi tadi di pengantar ada lomba, di antara misalnya lomba debat, ada lomba esai, ada lomba LKTI, ada lomba PKM, ada lomba mawar. Tapi itu sebagian kecil saja. Kalau Anda nanti buka website Pusat Prestasi Nasional ya, silakan nanti dijadikan catat aja Pusat Prestasi Nasional ya, Ditjen Bilmawa atau Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, atau Ditjen Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pusat Prestasi Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ pasti nanti ada launching lomba-lomba secara berkala. Setahun bisa sampai sekian banyak lomba. Ya, yang terbesar adalah memang PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Tapi sekarang semua lomba bergengsi. Ada lomba namanya KBMI, Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Ada lomba KIBM, Kompetisi Inovasi Bisnis Mahasiswa. Ada PHP 2D, yang untuk masyarakat ya. Ada Gemastik dan seterusnya, itu banyak sekali. Nah, setahun itu ada sekitar, kalau di Dikti itu ada sekitar 20 lomba. Tapi yang mungkin Anda yang ada di FKM bisa akses sekitar 10 lomba, itu ada yang bisa kita akses, yang cocok dengan keilmuan kita. Ya, itu baru yang ya Ditjen Dikti, belum yang nanti perguruan tinggi tertentu yang ada di Nusantara ini mengadakan lomba-lomba yang juga cocok dengan Kesmas, atau tidak cocok dengan Kesmas tapi Anda punya bakat di situ, tidak masalah, no problem. Silakan. Jadi intinya bahwa berbagai macam lomba itu betul-betul mengasihkan bagi orang yang suka kompetisi. Ya, jadi saya harapkan Anda setelah masuk ini mulai kuliah jangan hanya terpaku pada kuliah, tapi tolonglah dibukai informasi tentang lomba ya, kompetisi nasional, pilihlah yang bagus-bagus ya, dan dicoba. Ya, namanya mau jadi juara itu harus nyoba ya. Udah ada langsung ikut jadi juara itu ya, mungkin ada yang beruntung ya, tapi jarang. Orang itu selalu tertatih-tatih, terus latihan, diasah, akhirnya dia bisa menjadi ya pemenang. Rata-rata memang penuh perjuangan. Nah, nanti kalau Anda penuh perjuangan itu Anda betul-betul merasa puas karena perjuangan itu betul-betul ya membuahkan hasil ya. Jadi tidak instan orang langsung ingin menang, ingin terkenal, tidak bisa ya. Itu kalau ada keberuntungan saja. Ya, kalau rata-rata ya umumnya harus ya gitu, Mas. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Pak, ada salah satu lomba yang dinamakan PKM. Ya. PKM itu apa, Pak? Bisa dijelaskan kepada para mahasiswa baru? Ya, baik ya, saudara-saudari sekalian ya. Jadi saya kenalkan sedikit PKM. Ya, PKM itu singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa. Ya, itu salah satu lomba terbesar, terbergengsi untuk mahasiswa Indonesia baik negeri maupun swasta ya, yang diadakan setiap tahun.
Ya, jadi PKM baru banyak ada KBMI, KIBM, ya, lain-lain itu yang paling bergengsi adalah PKM. Karena itu tradisinya itu sudah jauh lama sekali. Sekarang ini sudah ke 32 tahun ya. Merangkak ke 33 tahun ya. Jadi sudah lama sekali. Nah, PKM ini kalau menjadi tradisi kita itu sangat bagus. Karena begini, ya karena lombanya itu awalnya itu kalau proposal yang masuk, ya kalau Anda nanti ikut PKM buat proposal satu tim gitu, nanti bisa sampai puluhan ribu ya se-Indonesia yang masuk ke Belmawa, Dijen Belmawa. Ya. Kemarin saja yang masuk itu proposal yang bisa masuk sekitar 60.000. Ya. Dan nanti diperas terus, ya 60.000 diseleksi, mungkin hanya menjadi sampai 3.000 aja yang didanai. Nanti diberi dana. Proposal itu dibuat meminta dana untuk membuat sebuah program. Nah, didanai mungkin sekitar 3.000-an, ya 4.000-an. Nanti diperas lagi, setelah didanai disaring lagi, yang lolos ke final namanya finalis di Timnas Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional itu hanya sekitar 440 tim. Bayangkan, 60.000 diberi dana, diseleksi sekitar 3.000 sampai 4.000-an, ya. Ini biasanya setiap tahun berbeda, kemudian diambil 440. Nah, kalau sudah masuk di Timnas menjadi finalis itu sudah luar biasa, ya. Syukur-syukur dapat juara. Kalau 440 tim, juaranya sekitar 80-an tim, ya 70 sampai 80-an tim yang dapat kejuaraan baik medali emas, perak, perunggu, bahkan ya. Jadi kalau sudah juara luar biasa lagi ya. Jadi intinya begini, sebenarnya PKM itu esensinya adalah melatih kreativitas. Ya, hidup itu harus kreatif. Ya, kreativitas itu bukan hal yang sulit, tapi sesungguhnya mudah. Cuma latihannya, konsistensinya harus terus-menerus gitu. Jadi jadi mahasiswa yang kreatif adalah mahasiswa yang suka melakukan sesuatu hal yang kreatif, yang membuat sebuah pemikiran yang diinovasikan, ya diinovasi pada hal-hal tertentu, baik mungkin sebatas itu adalah karya tulis, bahkan mungkin karya produk yang itu akan menjadi temuan yang hebat bagi mahasiswa tim. Jadi sesungguhnya kreativitas orang yang berpikir kreatif itu pada masa sekarang sangat dibutuhkan. Karena apa? Ya hidup itu harus kreatif. Kalau mau maju, mau sukses sendiri, ya tidak ada orang lain yang membantu. Sesungguhnya dia harus kreatif. Kita tidak punya uang. Bagaimana harus saya bisa punya uang untuk kuliah? Harus kreatif. Ya kreatif itu kan macam-macam. Makanya PKM itu ada beberapa mas. PKM 5 bidang itu ada PKMM, pengabdian kepada masyarakat. Ada yang siklunya PKMK, kewirausahaan. Ada yang PKMT, teknologi. Ada yang PKM GT, gagasan tertulis. Ada yang PKM KC, karsa cipta. Contohnya seperti itu. Nanti ada lagi PKM AI, artikel ilmiah, ya, dan yang lain, ya. Nanti ada yang ke muaranya memang ke Timnas, ada yang hanya diberi reward hadiah uang, itu juga ada. Nah, silakan nanti pasti petunjuknya ada di lamanya Dijen Belmawa, bisa dibuka sendiri. Tapi intinya saya kenalkan bahwa kalau Anda sudah mulai masuk semester 1, tolong rajinlah mencari info tentang PKM, program kreativitas mahasiswa, di websitenya ya Dijen Belmawa Ristek Dikti, ya Kemdikbud atau Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud. Ya, itu saya kira. Di antara PKM yang macam-macam PKM yang sudah disebutkan, yang paling bergengsi itu PKM apa, Pak? Semua bergengsi. Kalau sudah PKM yang 5 skim tadi, PKM kewirausahaan, pengabdian masyarakat, teknologi, karsa cipta, gagasan, itu semua sudah bergengsi. Penelitian, ya, ada 5 plus 2 itu karya tulis, GT dan AI, ya. Penelitian. Jadi penelitian kedua meta eksakta dan penelitian sosial humaniora. Tapi intinya sama semua bergengsi. Jadi kan ada yang sukanya penelitian, nah, dia ikut PKMP mungkin buat perusahaannya. Ada yang sukanya kewirausahaan, ya udah kewirausahaan. Tapi memang kalau dilihat trennya sekarang yang kemarin 60.000 itu yang terbanyak ngirim, ya dari berbagai perguruan tinggi adalah PKM kewirausahaan. Ya, ada lagi. Kalau mau ikut lomba PKM itu harus membuat proposal ya kan, Pak? Ya. Seberapa susah sih kita dalam membuat proposal itu? Nah, begini. Jadi
mungkin Anda kan baru masuk, belum mengenal ya secara jauh bagaimana sebuah struktur proposal. Nanti mesti ada pedoman PKM. Nanti ini kita sedang menunggu pedoman PKM 2021, gitu ya. Jadi kita sedang menunggu terbitnya itu. Nah, Anda harus berkolaborasi sebaiknya dengan semester kakak kelas, semester yang atas. Ya, jadi kalau Anda semester 1, kolaborasilah yang mungkin dengan semester 3 atau semester 5 atau semester 7. Dan tidak harus satu prodi. Sebaiknya bisa prodi yang lain di luar FKM. Anda bisa kolaborasi dengan FTI yang prodinya elektro misalnya, teknik elektro. Anda bisa kolaborasi dengan prodinya bahasa Inggris. Karena justru dengan itu maka akan banyak variasi di dalam konten yang disusun di dalam PKM itu. Ya. Kalau mahasiswa baru ini, apakah bisa mengikuti PKM, Pak? Bisa. Sudah semester 1 sudah bisa ikut. Ya. Berarti harus berkolaborasi sama kakak tingkatnya gitu ya, Pak ya? Iya, sebaiknya begitu. Jadi kan aneh kalau satu tim kan, kalau yang PKM yang bidang kan bisa sampai 5 orang ya timnya. Kan aneh misalnya satu tim semester 1 semua prodinya ke semua kan nggak lucu ya, malah sama-sama bingung semua nanti ya. Jadi misalnya satu kesmas, yang satu misalnya prodi elektro, yang satu bahasa Inggris, yang satu misalnya ekonomi, atau itu contoh bagus ya. Atau FKM-nya 2, 3, tapi yang 2 yang lain. Kalau di Kesmas sendiri rata-rata banyaknya berkolaborasi dengan fakultas mana, Pak? Selama ini yang saya amati kebanyakan Kesmas itu satu tim misalnya 4 Kesmas, tapi satu itu misalnya dari lain, ada yang satu farmasi, ngambil farmasi, ada yang 2 misalnya dari teknik elektro, karena kebetulan topiknya tentang agak keteknikan ya. Yang lain misalnya dengan fakultas ekonomi karena ada hitung-hitungan kewirausahaan ya. Yang satu lagi misalnya ternyata dia penelitian sosial ya, ternyata dengan fakultas prodi ilmu komunikasi, contohnya semacam itu. Lalu untuk mengenai judul PKM, ya, apakah harus selalu tentang kesehatan, Pak? Tidak ya, namanya kreativitas itu tidak harus selalu mengenai kesehatan, bebas. Tapi intinya adalah topik-topik yang menarik yang dibutuhkan oleh negara, dibutuhkan oleh masyarakat, oleh bangsa ini untuk mengatasi sebuah masalah tertentu. Ya. Lalu kemarin ada itu, Pak, kan ada mahasiswa yang menanyakan kepada kami para panitia judul cerminan cerminan orang tua sebagai apa ya? Lupa, sebagai kita sendiri tuh termasuk PKM atau tidak, Pak? Ya bisa dibuat PKM, itu bisa aja PKM penelitian sosial humaniora kan juga. Ya kan? Jadi berdasarkan masalah, problemanya apa yang mau diteliti. Oh ada hal yang menarik selama ini sikap orang tua misalnya tertentu, lalu akhirnya jadikan topik yang harus diteliti, makanya bisa jadi topik PKM. Ya bisa. Ya. Biasanya dalam membuat PKM ini diberi waktu berapa lama, Pak? Jadi nanti tiba-tiba kita ikuti ya websitenya Pusat Prestasi Nasional, Kemdikbud, nanti muncul yang untuk perguruan tinggi, pembukaan proposal PKM itu sekitar biasanya diberi waktu antara 1 sampai setengah bulan ya. Jadi sekitar 1 bulan. Tapi biasanya semua perguruan tinggi yang besar-besar, yang negeri-negeri ini sudah punya bank data proposal. Nanti di launching sudah jadi semua mereka ya kan, biasanya rata-rata pedomannya hampir sama setiap tahun itu. Jadi mereka menang, unggul para mahasiswa di PTN itu karena mereka sudah siap bank data, timnya udah terbentuk sekarang ini, udah pada buat. Jadi ketika di launching itu sudah tinggal mungkin penyempurnaan ini itu ya, yang hanya sudah melengkapi sebuah proses. Kalau PTS kan tidak seperti kita, ini seringkali kalahnya apa? Sebelum ada pengumuman ya tidak bergerak apa-apa. Sudah diumumkan ya tidak bergerak apa-apa. Tinggal 1 minggu, wah pada udah karu-karuan itu, makanya proposalnya udah jelek semua. Itulah mengapa seringkali tidak diterima, karena udah asal-asalan waktunya. Jadi manajemen waktunya udah salah. Ya. Berdasarkan CV yang tadi telah dibacakan, Bapak kan banyak sekali menjadi pembimbing. Ya. Itu rata-rata PKM tentang apa, Pak? Penelitian? Saya kebetulan kewirausahaan. Hampir semuanya sudah ada. Saya yang dapat juara itu PKM kewirausahaan. Terus yang dulu yang dapat juara favorit itu PKM pengabdian kepada masyarakat. Yang dulu dapat reward itu PKM gagasan tertulis. Ya. Jadi saya lebih sekarang reviewer
Saya itu alhamdulillah jadi reviewer nasional yang ditunjuk oleh Ditjen Bilmawa ya. Kemarin saya mereview PKM 5 bidang itu sebanyak 200 proposal ya, dari Dikti ya, dari Kemdikbud ya. Rata-rata yang yang banyak itu memang tadi sudah saya sebut PKMK ya. Ya, Berapa ya. Dengar-dengar tahun lalu ya Pak ya membawa juara. Ya, yang tahun kemarin 2019 di Usas Udayana tempatnya kita alhamdulillah mendapatkan juara 1 ya, medali emas ya. Dan dengan kejuaraan itu UAD menjadi peringkat 15 besar masuk peringkat, kita peringkat ke-12 di antara 15 besar nasional PKM. Alhamdulillah itu sudah lama tidak kita nikmati. Dulu pernah UAD masuk 10 besar itu tahun 2012 kalau tidak salah ya. Atau 2014 saya lupa. Udah lama enggak pernah lagi, terus kemudian baru kemarin 2019 kita dapat lagi justru masuk ke 15 besar. Nah, jadi gitu teman-teman, bapaknya banyak sekali mengantarkan para mahasiswa yang mengikuti PKM mendapatkan juara. Lalu kita langsung saja masuk sesi tanya jawab ya, silakan. Sama mahasiswa. Ya. Teman-teman mahasiswa atau yang mau menanyakan tentang tugas proposal yang masih belum ngerti boleh ditanyain langsung sama bapaknya. Yang mau nanya bisa raise hand atau tulis di kolom komentar. Sambil menunggu mahasiswa yang bertanya. Apakah Bapak tahun ini menjadi pembimbing lagi, Pak? Nah, PKM itu unik ya. Jadi tahun ini saya gagal. Ya, saya membimbing 4, kita optimis sudah perfect sekali, tapi tidak pernah 4 ini ternyata tidak dapat sama sekali didanai ya. Di mana gugurnya kita tidak tahu ya. Jadi PKM itu ada juga faktor keberuntungan ya. Jadi saya udah optimis karena kita sudah direview langsung oleh seorang reviewer nasional, profesor reviewer nasional mengatakan ini bagus tempat ini, ya ternyata kok tidak lolos. Kemungkinan itu gugur di administrasi. Ya ingat bahwa PKM itu kuncinya administrasinya itu harus detail, harus perfect. Salah tanggal saja memberi tanggal itu salah. Misalnya tanggal yang boleh itu mulai tanggal 23 November, tapi ada yang keliru 20 November gitu. Atau 22 November, udah gugur gitu. Selisih 1 hari aja udah gugur ya. Hati-hati ya. Anda mengirim proposal PKM tapi misalnya gini, laporan kemajuan PKM tapi ada keliru laporan akhir PKM, hanya kemajuan diganti akhir kan biasanya copy paste, itu sudah gugur. Nah, kami menduga gugur kami adalah ada salah tulis yang mahasiswa itu ya, atau salah upload mahasiswa itu ya lupa atau AB sehingga bisa diganti. Tapi alhamdulillah saya meskipun PKM gagal tapi tim saya yang di KBMI lolos ya. Kompetisi bisnis mahasiswa nasional ya itu lolos. Kalau PKM sekarang maksimal didanai 5 juta semua ya, alhamdulillah KBMI justru kami didanai 15 juta. Jadi tidak harus PKM ya, jadi ada KBMI, KIBM, ada PHP2D dan seterusnya. Jadi kalau PKM gagal ternyata masih ada lomba yang lain yang sama-sama Kemdikbud yang juga bergengsi. Ya, meskipun PKM itu biasanya nomor 1 dibandingkan. Coba di akhir saya dengarnya pertanyaan nomor yang pertama, Assalamualaikum, saya mau bertanya apakah proposal PKM kewirausahaan harus ada daftar pustakanya, kemudian apakah bab 2 harus ada analisis keuangan seperti menghitung BEP? Baik, sebenarnya di pedoman nanti sudah ada. Jadi semua yang ikut PKM harus membaca detail pedomannya. Ingat ya, kurang 1 poin saja. Misalnya begini ya, kalau tadi saya sebutkan. Misalnya kalau PKMK itu metode pelaksanaan misalnya. Kalau PKMP metode penelitian. Hanya salah skim yang kepelaksanaan itu justru ke yang penelitian atau sebaliknya itu udah gugur gitu loh. Satu kata, metode pelaksanaan harusnya kok metode penelitian harus gugur. Loh, isinya bagus sekali. Reviewer itu tidak mikir isi. Kalau sudah saya salah tulis administrasi sudah gugur. Makanya udah ada saya itu ketika mereview kemarin sebentar ya. Mereview kemarin itu mohon maaf ya, dari ratusan ya, saya 200 itu saya hanya meluruskan berapa yang salah? 20.
kasihan, saya merasa yang saya baca itu dari perguruan tinggi besar-besar, saya mereview dari ada yang mungkin UNER, ada yang UI, berguguran, kita salah tulis. Ya, jadi mungkin termasuk tim saya yang direview orang lain juga, wah ini salah tulis apa aja gitu loh. Jadi sesungguhnya kolaborasi antar tim itu, anggota tim dengan dosennya harus betul-betul, ya itu saya masih kecolongan. Ya. Baik, oke, betul ya. Jadi di PKMK ada daftar pustaka, ya, kemudian BEP itu harus. Bagaimana menghitung BEP? Ya kalau Anda bisa hitunglah sendiri, ada contohnya proposal yang lalu. Kalau tidak, berkolaborasilah dengan yang fakultas ekonomi, entah akuntansi atau mana. Nah itu ya, jadi jangan semua dipikir sendiri. Makanya kok harus kolaborasi dengan prodi lain. Loh kalau ini sosial, mungkin harus ilmu sosial yang lain. Ini ada aspek tekniknya menggunakan alat, ya, teknik elektro, informatika gitu. Kalau ini ada BP-nya saya ada fakultas Eko. Oke. Lanjut yang pertanyaan kedua dari Yusriyah, Kak, saya mau tanya apa saja poin penilaian yang harus diperhatikan dalam pembuatan PKM? Banyak sekali ya. Poin-poinnya mungkin sekitar ada 7 atau berapa itu. Tapi intinya adalah persentasenya berbeda. Jadi nanti ada unsur tata tulisnya, ada unsur misalnya kebaruannya, ada unsur misalnya kaitannya dengan caranya, metodenya. Tapi intinya yang paling tinggi nilainya adalah apa? Nilai kreativitas. Nah, kalau masih bingung kreatif itu apa? Buka kamus dong ya. Kreatif itu apa? Kreativitas itu apa? Nilai kreativitas itulah yang nilainya tinggi. Makanya nanti kalau idenya bagus sekali, itu justru yang nilainya paling tinggi. Persentasenya kan skornya lebih besar dikalikan. Makanya bertahanlah dengan nilai-nilai yang paling tinggi di kreativitas. Mungkin nilai kecil tidak masalah ya. Tapi bisa sangat mendukung juga. Cuma kalau kreativitas tinggi, oke. Apakah tujuan diselenggaranya PKM itu apa Pak? Jadi tujuan diselenggaranya PKM supaya mahasiswa pinter, berkompetisi, kreatif, membuat sebuah produk atau sebuah hasil riset tertulis yang itu menjadi ya sebuah nilai yang tinggi bagi mahasiswa yang bersangkutan dan bagi masyarakat yang disasar di dalam PKM. Baik Pak, itu ada yang raise hand. Ayo Kak. Nah, ini nomor 6 ini. Saya baca yang berapa? Nomor pertanyaan ini. Ada yang mau bertanya langsung? Oke. Silakan yang mau bertanya langsung. Disconnect ya? Disconnect ya. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Izin bertanya, kan masih dalam masa pandemi. Kalau kita mau mengikuti lomba PKM, bagaimana teknisnya? Nah, baik ya, masa pandemi. Jadi Anda ya mungkin di P2K tingkat universitas Anda berkenalan dengan kakak kelas ya, atau mungkin prodi lain ya. Nanti mungkin ada yang sudah kenalan dengan kakak kelas yang pernah ikut PKM. Nah, nanti berkolaborasilah dengan yang sudah ada. Jadi memang ini menjadi tantangan, atau mencari teman, mencari tim ya, itu menjadi tantangan sendiri. Itu kan juga menjadi sebuah cara kreatif ya. Kan Anda tiba-tiba harus ketemu seseorang yang tidak kenal sama sekali, mau berkolaborasi dengan tim, menjadi tim PKM itu kan menjadi sebuah tantangan. Cocok enggak ya? Ingat bahwa teman main belum tentu bisa jadi teman kerja loh ya. Ya jangan karena wah saya cocoknya sama si A, teman main. Tapi kalau sudah bicara soal bekerja di PKM belum tentu bisa. Jadi tidak bisa ya. Jadi teman kerja, teman berinovasi mungkin sangat berbeda dengan teman untuk ngobrol dan main. Ya, jadi silakan carilah teman yang cocok untuk kompetisi. Ya. Pertanyaan berikutnya, Pak mau tanya apakah dalam satu tim bisa mengirimkan lebih dari satu proposal? Bisa ya. Satu tim bisa, tapi ada aturannya maksimal berapa. Jadi satu mahasiswa itu boleh mengirim, katakanlah mungkin nanti ada aturannya 2 atau 3 proposal ya satu mahasiswa. Atau satu tim yang sama boleh. Dulu ada di yang pernah saya bimbing dulu mengirimkan satu tim mengirimkan 2 proposal,
dua-duanya didanai lolos semua. Ya, yang satu didanai semua, terus yang satu cuma sampai didanai saja, yang satu lolos PIMNAS. Ternyata lolos PIMNAS bisa jadi juara, ya. Itu bisa lebih dari satu proposal. Yang satu misalnya PKMK, yang satu misalnya PKMM, atau dua-duanya kan ya ada masalah gitu loh. Boleh saja wirausaha semua. Ya. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya, misalnya gugur di perencanaan proposal, apakah bisa mengulang lagi? Ya, kalau gugur proposal yang lama itu bisa diperbaiki lagi, tahun depan dikirimkan lagi. Ya. Jadi, setiap tahun tuh hanya diberikan satu kali kesempatan ya Pak ya? Dalam Ya. mengajukan proposal. Jadi bisa, enggak, ya begini, misalnya seseorang mengajukan tahun ini mengajukan tiga proposal maksimal. Nanti gugur, misalnya ada yang gugur. Proposal yang gugur ini bisa tahun depan bisa dipakai lagi untuk diajukan lagi. Kalau yang sudah didanai kan jalan. Tapi kalau yang gugur dia bisa perbaiki lagi, dirubah judulnya juga boleh, lain-lain itu di-upload lagi. Tidak masalah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalau tidak sabaran, wah nunggu 1 tahun lagi, diikutkan aja lomba yang lain. Proposal itu diolah, mungkin model LKTI, ya bukan ke PKM, nanti untuk lomba yang lain kan banyak sekali. Saya seringkali kalau saya bimbing begitu, jadi Anda menyusun sesuatu itu tidak sia-sia, Anda bisa belokkan ke lomba yang lain. Ya, jadi ya itu kreatif gitu loh ya, kreatif itu harus banyak akal gitu ya. Oke. Lanjut dari PKM penelitian. Dalam proposal itu kan biasanya ada kerangka konsep. Pertanyaan saya adalah kerangka konsep itu maksudnya seperti apa? Wah, kalau ini sudah teknis ya, kerangka konsep apakah sama dengan diagram alir? Ya mirip-mirip lah ya, tapi bukan diagram alir. Jadi kerangka konsep itu adalah ya kerangka berpikir, konsep berpikir antara sebuah variabel dengan variabel yang lain atau variabel dengan subvariabel atau dengan anak subvariabelnya. Jadi sebuah konsep yang menjadi ya rumusan untuk menjadi langkah real di dalam sebuah tindakan. Ya, jadi kalau yang jelas kalau yang PKMP beda dengan PKM non P. Ya, P itu berarti penelitian bisa eksakta bisa humaniora. Kalau yang non itu berarti seringkali tidak pakai konsep. Yang lain tidak pakai. Kalau kewirausahaan ya misalnya BEP itu justru BEP ada break even point ya. Terus saya mau nanya lagi, dalam PKM penelitian itu harus selalu penelitian yang serius dan berat atau boleh meneliti tentang sesuatu yang lucu dan segar? Ya, sekali lagi PKM itu ke nilai kreativitas ya. Jadi tidak selalu hal yang sangat berat. Ya, misalnya ya, kalau misalnya dulu ada contoh hanya dia meneliti sebuah naskah misalnya naskah, saya lupa, naskah Centini misalnya. Itu di Jawa itu kan ada naskah kuno, naskah Jawa namanya naskah Centini, itu diteliti. Ya, dia hanya memakai topik naskah Centini ini, menurut pendapat dia itu relevan dengan masa sekarang untuk para intelektual ya, para mahasiswa. Nah, apa kok bisa begitu? Nah, dia teliti dengan masuk skim penelitian sosial humaniora. Ternyata dia masuk PIMNAS, didanai dan masuk PIMNAS. Nah, contoh, ternyata itu simpel aja. Tapi memang dia ngerti karena dari fakultas sosial ya, prodi ilmu sosial. Akhirnya dia bisa memaknai dari ya, tidak harus yang benar. Selanjutnya, apakah daftar pustaka di proposal itu harus sesuai abjad? Ya, umumnya harus sesuai abjad. Ya, khusus untuk yang memang PKM dengan daftar pustaka. Kalau yang lain mungkin juga PKMM itu tidak harus pakai daftar. Terus? Oh ya Pak, di PIMNAS itu lombanya yang dilombakan hanya PKM saja atau ada yang lain? Ya, di PIMNAS itu lombanya ada 2 macam. Lomba poster dan lomba poster dan lomba oral. Ya. Jadi presentasi langsung dengan presentasi poster. Jadi dua-duanya dilombakan. Jadi kalau Anda masuk PIMNAS, misalnya tim Anda, maka ada 2 lomba. Dua-duanya harus diikuti semua. Diposterkan, posternya dinilai, dan presentasi di kelas. Itu juga dinilai. Jadi satu tim bisa juga dia dapat 2 juara. Ya, bisa juga loh kalau beruntung, ya posternya menang, ya presentasi kelasnya menang. Dulu saya pernah interaksi dengan sebuah tim di perguruan tinggi negeri ya,
dia satu tim itu kewirausahaan masuk lolos PIMNAS, posternya itu juara medali emas, presentasi kelasnya juara medali perak. Jadi padahal satu karya, tapi dia bisa dapat kejuaraan. Kebetulan yang bagus. Nah itu bisa. Poster itu biasanya diseleksi lagi atau udah langsung nanti tiba-tiba dipasang dan dilakukan gitu Pak? Jadi posternya udah langsung dibuat ketika di PIMNAS itu, di forum PIMNAS, langsung di poster dipasang di sebuah area yang sudah diperuntukkan untuk pemasangan poster, nanti jurinya keliling untuk menilai poster itu. Terus nanti di ruang-ruang kelas yang lain ada jadwalnya, semua presentasi di kelas masing-masing. Nah kami yang kemarin dapat medali emas itu yang presentasi di kelas yang juara, yang di posternya kami tidak dapat kejuaraan. Jadi ada kriteria sendiri untuk penilaian poster. Berikutnya kalau bagaimana jika dana proposal kita didanai itu langkah selanjutnya harus apa Pak? Kalau dana ya dibuat, dana itu digunakan untuk membuat produk yang kita usulkan di proposal. Digunakan untuk membuat atau katakanlah melakukan sebuah penelitian sampai nanti hasil penelitiannya itu dicapai. Kalau PKM penelitian kan berarti digunakan untuk penelitian. Sosial kan mungkin ke lapangan, untuk transportasinya lain-lain gitu kan. Tapi kalau produk seperti wirausaha atau karsa cipta atau teknologi ya dibuat barangnya. Ya, dibuat barangnya diwujudkan nanti di monitoring evaluasi lalu dinilai apakah dia lolos ke babak berikutnya. Ya sudah dinilai selesai gitu ya. Sudah dapat dana selesai. Tapi kalau dia bagus dipilih nanti di seleksi yang paling bagus lolos namanya PIMNAS. Akademinya Mahasiswa Nasional. Dalam lomba PIMNAS itu Pak, kan kita menjelaskan apa yang kita buat ya. dalam ulangan. Tim penilainya ada berapa Pak? Tim penilainya rata-rata kalau di PIMNAS untuk yang satu untuk presentasi kelas 3 orang. Jurinya juga satu poster pasti dinilai 3 orang. Ya, jadi dari para reviewer nasional yang sudah punya kompetensi ya, itu nanti akan menilai. Jadi mungkin juri kita dari perguruan tinggi mana, jadi mereka harus objektif ya. Tidak ada KKN ya. Jadi semua artinya objektif bagaimana hasil itu betul-betul tidak bisa direkayasa. Baik, itu ada yang menanya, Kak mau bertanya apakah PKM harus ada persentase datanya? Contohnya jika membuat PKM tentang wirausaha produk makanan, apakah kita harus meneliti data tentang seberapa banyak orang yang menyukai pisang, atau kalau tidak ada persentasenya juga tidak apa-apa? Ya, begini, intinya tidak harus ada persentase, tapi bisa misalnya mengambil itu kan di latar belakang ya. Latar belakang itu mungkin bisa mengambil dari media, bisa mengambil dari survei ringan, dari beberapa wawancara, itu cukup ya, tidak harus ada presentasi. Kalau presentase ya boleh aja kalau itu memang penelitian yang cukup signifikan untuk sebuah data bagi kemaslahatan masyarakat banyak, ya mungkin harus ada presentasi. Tapi tidak, tergantung kira-kira topiknya apa dan kepentingannya seperti apa. Apakah dalam membuat proposal kita boleh literatur Pak? Literatur melihat sumber-sumber. Boleh saja. Dari guntingan koran clipping itu aja bisa menjadi dasar kok kita menyusun sebuah PKM. Ya, simpel aja. Saya dulu yang pernah lolos ke PIMNAS itu hanya dari guntingan koran tentang berita bencana, lalu kemudian kami membuat PKM kewirausahaan melatih ya masyarakat di tempat tertentu untuk kewaspadaan bencana. Itu sangat. Ya, jadi intinya itu masuk akal, logis, rasional, tapi itu kompetitif gitu. Nilainya tinggi sekali bagi sebuah kepentingan masyarakat, bagi sebuah kepentingan ya bangsa ke depan misalnya, udah masalah. Ya. Tapi harus ya sekali lagi semua pakai dosen pembimbing, makanya diskusilah dengan dosen pembimbing yang Anda cari, Anda pilih. Dosen pembimbing itu milih, nyari yang cocok siapa, kira-kira kerja dengan Anda dengan lomba itu, lalu Anda sepakat ingin bimbingan dia, lalu menjadi dosen. Dosen pembimbing harus dicantumkan di situ, tanda tangan dan bertanggung jawab. Ya, jadi tidak sembarang dosen juga punya punya keinginan chemistry untuk membimbing ya, dia harus hati-hati juga. Ya. Terus dalam memilih dosen pembimbing itu harus disesuaikan dengan judul yang kita ajukan atau? Ya sebaiknya memang sesuai background kompetensi dosen tersebut dalam keilmuan. Tapi kalaupun tidak ya mungkin hal-hal tertentu bisa ditoleransi.
tidak masalah. Tapi intinya nanti bahwa dosen itu memahami topik yang dibimbingkan pada mahasiswa. Apakah kita dapat mendapatkan arahan dari dosen lain kayak ini judulnya bagus sama Pak ini gitu atau Pak siapa gitu? Ya, kalau di fakultas atau di prodi itu ada dosen penanggung jawab PKM pasti akan diarahkan. Ya, nanti cari aja. Nanti kebetulan kalau di FKM ya saya. Ya, nanti oh ini cocoknya dengan ini, mungkin saya arahkan bisa sampai ke sana. Ya. Oke, silakan nanti bisa melalui siapapun ya. Kalau di FKM itu saya terbuka untuk diskusi, ya bisa WA langsung gitu ya. Nanti saya jawab, oh cocoknya Anda ini. Ya, betul. Baik Pak, itu sudah ada pertanyaan. Dalam lomba PKM sendiri setiap tim didanai berapa ya Pak? Ya rata-rata sebelum pandemi itu kan maksimal 12 juta ya. Ya. Jadi dananya tergantung Anda mau mengusulkan berapa sampai 12 juta. Tapi selama pandemi kemarin maksimal ternyata hanya boleh 5 juta karena PKM-nya daring ya. Jadi produknya juga tidak sampai produk jadi tapi prototipe. Bahkan mungkin lombanya sekarang modelnya adalah lomba melihat video yang dibuat bagaimana PKM itu ya dilakukan oleh masing-masing tim dengan segala keunikan. Itu sekarang. Jika meraih juara satu, apakah prototipe itu akan dibuat menjadi sempurna atau gimana Pak? Begini, jadi intinya kalau di masa pandemi nanti mungkin mestinya nanti suatu saat dilanjutkan lagi. Bisa dilanjutkan kalau sudah normal menjadi produk yang mungkin diusulkan lagi pembiayaannya. Tapi kalau di luar pandemi saya kira ya semua nanti logikanya produk itu harus bisa dimanfaatkan. Dapat haki mungkin hak atas karya intelektual, dapat paten misalnya yang tertinggi, kemudian nanti bisa digunakan oleh masyarakat atau bisa dipasarkan yang PKM. Nah, itu semua menjadi kepentingan pembuatnya ya, termasuk perguruan tinggi yang bersangkutan. Lomba PKM biasanya diinformasikan H- berapa. Jadi begini loh, sekarang ini semua informasi itu terbuka dan keaktifan semua mahasiswa itu yang diharapkan. Jadi tidak ada lagi kita kok kapan ya tidak ada yang memberitahu saya kapan. Enggak, kita harus aktif sendiri. Ya, kalau di UAD itu masih ada PKM Center berfungsi ya, UAD nanti PKM Center Anda bisa tanya, PKM Center, Mas ada lomba apa di sana, Mbak ada lomba apa, itu nanti teman-teman yang PKM Center akan memberitahu. Tapi kalau tidak, ada cek aja di website Pusat Prestasi Nasional apa saja lomba yang di launching ya minggu ini misalnya. Jadi paling tidak 3 hari sekali atau seminggu sekali Anda buka itu Pusat Prestasi Nasional ya di Jendikti Kemdikbud. Ya, jangan lama-lama, selalu dipantau. Di situ ada lomba SMP ada, SMA ada, dan bahkan perguruan tinggi jelas. Oke. Ya, lomba bisa berlangsung berapa lama? PKM itu kalau normal situasinya 4 bulan dikerjakan 4 bulan. Kalau sekarang cuma 2 bulan. Kalau saya kebetulan dengan tim sedang mengerjakan KBMI itu 4 bulan. Kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia. Kebetulan kami membuat produknya adalah catering ya, dengan kekhususan. Nah, ini kita buat dana 15 juta dikerjakan selama sekitar 3 sampai 4 bulan. Nanti juga ada finalnya namanya KMI ya, kompetisi mahasiswa Indonesia, kami Expo ya. Tapi nggak tahu ini kayaknya juga Expo-nya baru daring juga ya. Oh iya Pak, lalu bagaimana cara mudah untuk membuat judul PKM? Nah, contohnya? Baik, ya judul itu tidak harus jadi sekali jadi nggak bisa biasanya. Jadi intinya sekarang sebaiknya topik. Topiknya buat apa? Nanti judul itu setelah dijudulkan, judul itu bisa berubah berkali-kali. Ya, karena ada syarat judul yang menarik, syarat judul dengan maksimal berapa kata, syarat judul yang kata kunci atau keyword-nya itu betul-betul bermakna ya dalam aspek sains ya. Itu nggak bisa cepat. Tapi intinya adalah judul itu memang tidak bisa dibuat mandiri, tapi dengan dosen. Ya, kita kan terbatas judulnya ya. Seringkali disingkat-singkat, sekarang judulnya menarik disingkat-singkat, tapi belum tentu itu prospektif ya, karena sudut pandang reviewer kan berbeda. Jadi silakan diskusi dengan dosen pembimbing. Toh nanti setelah itu di tingkat UAD akan direview oleh reviewer internal UAD. Jadi judul yang tidak cocok juga mungkin nanti diarahkan untuk dibenarkan. Seperti yang PKM Center itu Pak? Ya, betul. PKM Center yang nanti administrasi editorial yang tertentu tata tulis sistematika nanti yang mengolah untuk judul lain-lain itu yang reviewer seperti saya, Pak Endang dari farmasi dan Pak Anton dari teknik ya. Nanti yang kita pegang yang menjadi pembina PKM. Mungkin Bapak bisa memberikan contoh salah satu
judul yang Wah, sudah pernah judulnya apa ya? Simpel saja dulu. Kalau yang PKMM dulu simpel aja judulnya. Pelatihan kewaspadaan bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana. Simpel aja. Loh, kok simpel begitu? Ya karena esensinya justru memang dibutuhkan masyarakat. Mereka butuh pelatihan di daerah rawan bencana. Rawan bencana apa? Gempa bumi. Karena Jogja pernah luluh lantak ya diguncang gempa seperti itu. Nah, ini dilihat judulnya udah standar gitu. Terus dibuka isinya, ditelaah, direview, ternyata juga sangat masuk akal. Nah, itu. Ya, jadi judul bisa yang penting menarik. Menarik itu dari sisi bahasa mungkin menarik, ya dua dari sisi memilih kata. Jadi keyword, ada keyword atau key sentence ya, kalimat kunci ya, yang itu nanti akan orang itu sudah hanya diwakili satu kata tapi sudah sangat menarik. Ya, saya kira. Apakah dalam membuat judul itu harus bahasanya baku atau gimana, Pak? Ya, bahasa baku kalau judul ya. Bahasa baku, bahasa resmi. Jadi bukan bahasa guyon ya. Jadi dulu ada judul misalnya aneh ya, Pak Bonar tempeleng si Angga, itu singkatan Pak Bonar tempeleng si Angga. Itu buat lucu-lucuan itu singkatan Pak itu apa jadi itu ya enggak lolos gitu ya. Meskipun mungkin isinya bagus tapi judulnya celelean gitu ya malah enggak ilmiah ya toh itu. Ya. Itu pernah ada ya di saya review kita tidak loloskan Pak Bonar tempeleng si Angga. Judul kok aneh. Ya. Terus ada lagi Mungkin dari mahasiswa sudah bisa. habis Oke, sudah bisa. satu pertanyaan lagi. Moderator bertanya satu lagi tentang untuk apa penutup apa tentang apa yang kira-kira mau ditanyakan. Tidak ada? Mungkin bisa. Atau saya tutup? Kendala yang paling umum terjadi dalam pelaksanaan PKM itu? Ya, kendala. Baik, ini penting sekali. Jadi kendala mengapa PKM seringkali gagal tidak jadi karena tidak konsisten. Jadi salah satu positifnya mengikuti lomba banyak sekali kompetisi termasuk salah satu PKM adalah konsistensi dan kedisiplinan. Jadi artinya setelah Anda menjadi mahasiswa, teman-teman ya, semester 1, tolong manajemen waktu itu sudah betul-betul dirancang dengan baik. Manajemen waktu. Jadi ada waktu belajar atau waktu di lab, ada waktu mungkin bermasyarakat, dan sekali lagi ada waktu untuk membuat kompetisi. Ya, entah secara individual maupun secara kelompok dengan tim ya. Jadi itu silakanlah harus mulai sekarang ya. Jadi disiplin itu penting ya, kita apalagi di UAD ya, nuansa keislaman ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa fauquli di ilmin alim, itu di lambang UAD kamu hafal enggak ya, harus dihafalkan tuh surah Yusuf ayat berapa ya, wa fauquli di ilmin alim itu dibaca. Itu tentang ilmu toh itu ya. Oh, Allah yang maha berilmu segalanya. Artinya ilmu itu kita manai bahwa PKM adalah ilmu, kompetisi adalah ilmu. Maka silakan disiplinlah mulai dari sekarang dengan ilmu. Jadi jangan nyepelekan, jangan masih terbawa suasana sekolah lanjutan ya atas ya SLA, SLTA ya. Ya saya kira itu penutup harapan kami. Silakan bergabung dengan kita karena saya pembina PKM di tingkat WAD maupun di tingkat fakultas. Saya berharap silakan berbondong-bondong ikut lomba kompetisi mahasiswa entah PKM atau yang bukan PKM, yang kalau diprioritaskan yang Kemdikbud dan juga yang lain-lain yang perguruan tingginya besar-besar yang mengadakan lomba. Ya, kita berharap dan insya Allah akan kami apresiasi. Terima kasih. Sebelum ditutup mungkin ada pesan-kesan untuk para mahasiswa baru, Pak? Ya, agar semangat mengikuti lomba gitu, Pak. Ya, jadi jadilah orang yang berbeda dengan yang lain ya. Jadi kebanyakan mahasiswa biasanya ya lebih cenderung ke santai ya, menikmati bagaimana menjadi mahasiswa sehari-hari yang itu polanya biasa saja. Tapi kalau sudah bicara lomba, itu orang yang seolah-olah mahasiswa yang seolah waktunya itu nggak cukup ya, waktunya habis, waktunya kurang-kurang.
justru itulah yang akan menolong Anda, menolong kita semua, terutama Anda nanti untuk menjalani hidup di masa depan. Yang cenderung santai biasanya nanti setelah lulus lain-lain itu juga mungkin langgamnya sama santai. Tapi yang sudah betul-betul memaksimalkan waktu yang dia miliki, insya Allah nanti ketika lulus dia juga akan lebih kreatif dan lebih punya kans menang dibanding yang lain. Itu kata-kata ini pesan dari Prof. Roni ya, dari Roni Rahmanur dari PB ya, terhadap kami dulu ketika dibimbing PKN, bahwa PKN itu akan betul-betul, atau termasuk lomba yang lain itu akan betul-betul mendidik mahasiswa itu betul-betul punya kemenangan masa depan karena polanya diatur dengan ya kedisiplinan dalam menjalani lomba. Ya saya kira itu yang saya harapkan ya. Ya ini tidak hanya satu kata sekarang. Tolong nanti kita ketemu kapan-kapan ya, kita adakan diskusi lagi dan seterusnya untuk selalu ada pencerahan ya setiap saat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan. Baik, jadi itu tadi pesan yang disampaikan oleh Bapak Widodo Haryono sangat penting untuk diingat ya. Jadi mungkin karena waktunya juga terbatas, di lain waktu ada yang ingin bertanyakan bisa ditanyakan langsung di kampus atau bisa menghubungi langsung kepada Bapak Widodo. Karena waktu yang sudah tidak mungkin lagi, saya tutup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.